Hai Bunda-Bunda, hari ini aku akan cerita tentang apa yang aku rasakan di usia kehamilan aku 13 minggu. Nah, jadi hari ini kebetulan saya mengikuti kelas Bumil dan ya sama seperti mungkin yang beberapa ibu hamil rasakan di luar sana, untuk saat ini perasaan mual muntah saya masih sangat parah ya. Tapi bedanya di kehamilan 13 minggu ini saya sudah lebih bisa mengontrol makanan yang hendak keluar dari mulut. Cuma tuh yang namanya pegal-pegal badan itu masih tetap ya. Badan juga lemas, kemudian perut juga sakit-sakit ngilu-ngilu gitu. Nah, apalagi kalau malam ya kan, perut terasa begah sampai-sampai saya beli antasida di apotik untuk menghilangkan rasa kembung yang sangat parah. Maaf cakap, sedangkan buang angin aja itu rasanya sangat sulit bisa saya dapatkan dalam satu hari. Nah, jadi di saat kelas bumil hari ini saya mendapatkan tablet penambah darah vitamin EP atau zat EP yang itu diminum ketika malam hari saja. Kenapa malam hari saja? Karena ternyata vitamin atau zat besi EP itu bisa mengakibatkan mual muntah yang parah kepada bumil. Nah, jadi sebaiknya disarankan di malam hari, mengingat di malam hari kita kan beristirahat, jadi mengurangi rasa mual yang akan dialami oleh bumil. Nah, jadi kalau dari segi yang saya rasakan, yang benar-benar saya rasakan itu di kehamilan 13 minggu ini yang pasti badan masih ya lemas, masih sering sakit, terus mual, pusing. Nah, tapi ya kelang-kelang berapa hari gitu ya kan, kadang memang badan ini agak fit, tapi itu pun nggak berlangsung lama, misalnya 2 jam fit, 2 jam berikutnya enggak, 1 jam fit, 1 jam berikutnya enggak. Yang pasti kondisi saya di kehamilan 13 minggu ini belum stabil. Nah, padahal katanya kan kalau sudah lewat 3 bulan itu dari aplikasi yang saya sering gunakan sudah berkurang mual muntahnya. Tapi yang saya rasakan ini memang berkurang sih, cuma ya masih terbilang parah seperti itu. Nah, akibatnya untuk saat ini tensi saya masih sangat tinggi, yaitu 138/90, masih sangat tinggi. Nah, jadi di situ di kelas bumil itu juga saya dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah, di situ tahu nggak, saya kena tegur sama bidannya karena saya memiliki gula darah yang rendah, yaitu 77. Padahal normalnya gula darah di saat hamil itu 89 sampai 100 berapa ya kalau salah tadi, 110-an ya kalau nggak salah. Nah, jadi saya disarankan untuk mengonsumsi teh manis seperti itu. Nah, saya sebenarnya selama hamil ini tidak berani untuk mencoba yang namanya teh manis, karena yang saya baca kan teh manis itu mengandung kafein, sangat tidak baik untuk yang namanya ibu-ibu hamil dan janin ya kan. Nah, jadi saya tidak pernah. Nah, tapi saya merasa kenapa bisa terjadi kadar gula saya rendah itu ya mungkin karena memang saya sama sekali tidak nafsu makan. Menelan nasi itu rasanya kayak nelan kerikil. Nah, apalagi kalau mencium bau-bauan yang namanya bau-bau amis seperti ikan, udah mendingan tidur di teras rumah daripada masuk dalam rumah. Apalagi suami saya ya kan, kalau melihat di dapur nggak ada ikan, nah puji Tuhan suami saya sangat baik. Di saat kehamilan saya seperti ini, dengan kondisi kehamilan saya yang sangat lemah, suami saya sangat perhatian buat saya. Kalau nggak ada makanan dimasakin, padahal biasanya kalau selama ini kan saya yang masak, saya merapikan semuanya. Dan jujur memang di kehamilan yang kedua ini saya merasa kondisi saya benar-benar tidak fit, mau ngapa-ngapain pun tidak semangat. Bukan dibuat-buat ternyata ya, padahal dulu awak pikir ya kan, kok malas-malasan ibu hamil, ternyata itu nggak dibuat-buat, memang bawaan tubuh kita itu lemah seperti itu, kelelahan. Dan yang saya rasakan itu, saya juga merasakan ngantuk, tapi saya nggak bisa tidur. Kemudian kalau misalnya minum masih kira-kira 5 menit rasanya langsung pengen dikeluarin terus gitu. Jadi apa namanya,
apa namanya, kalau misalnya kita dari segi buang air kecil bisa dikatakan terlalu sering ya kan. Karena apa? Karena katanya kandung kemih kita itu sudah ditekan sama rahim yang semakin membesar seperti itu. Dan sekarang ini yang saya rasakan sih gerakan janin itu seperti kayak kesetrum gitu. Sedikit-sedikit aja, belum kita terasa seperti kayak layaknya ibu hamil yang bisa merasakan tendangan bayi. Nah, kalau sekarang yang saya rasakan itu cuma agak kayak sedikit kesetrum-kesetrum gitu. Tapi memang perut saya memang sangat-sangat begah yang bisa saya rasakan saat ini, begah, kram. Nah, nggak tahu ya bagaimana dengan ibu-ibu hamil yang lainnya. Yang pasti kita sama-sama berjuang dan tetap optimis. Nah, itu dia cerita kehamilan saya di 13 minggu. Nantikan cerita saya di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye. Oh iya, lupa. Terakhir, hari ini yaitu tanggal 20 September 2023. Siapa tahu ada moms yang punya kehamilan yang sama saya. Boleh di komen di bawah ya. Bye-bye.